Dua pria yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai ayah dan paman ditetapkan sebagai tersangka tindak kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 5 tahun di Garut, Jawa Barat. Penetapan tersangka dilakukan Satreskrim Polres Garut usai penyelidikan mendalam dan pemeriksaan terhadap korban serta sejumlah saksi. Inilah dua tersangka tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 5 tahun. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Garut sebelumnya mengamankan 3 orang dalam tindak kekerasan seksual ini, yakni ayah, paman, dan kakek korban setelah mendapatkan laporan masyarakat dan pemeriksaan medis terhadap korban. Namun setelah dilakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban, akhirnya polisi menetapkan 2 tersangka tindak kekerasan seksual, yakni ayah korban berinisial YMA dan paman korban berinisial YMU. Selain mengamankan 2 tersangka, polisi pun mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin mengatakan korban tinggal di rumah kakeknya setelah ayah dan ibunya bercerai. Perbuatan asusila itu berawal setelah neneknya meninggal dunia. Belum lama ini dilakukan oleh keduanya secara bergantian dengan waktu yang berbeda. Tindak pidana persetubuhan ataupun perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diduga dilakukan oleh 2 orang pelaku atau tersangka, yang mana pelaku pertama berinisial YM 24 tahun, yang mana 24 tahun ini adalah ayah kandung dari anak korban. Kemudian yang kedua YM. Nah, YM ini masih paman korban. Sementara itu, Ketua KPAI Tasikmalaya atau Rinanto mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan penanganan yang dilakukan Polres Garut termasuk bahwa korban perlu mendapatkan penanganan serius baik secara fisik maupun psikis. Bahwa kehadiran KPAI di sini yang pertama, tentu kami memastikan apakah penyidikan ini sesuai dengan SOP yang diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan pendalaman bersama 9 kasat, saya pastikan bahwa di dalam penyidikan pun ramah anak. Dan selanjutnya yang kedua adalah kami pun juga memastikan di dalam proses penyidikan ini hak-hak anak apakah dapat terpenuhi atau tidak. Dan kami menyaksikan setelah kami melakukan koordinasi, hari ini pun sedang dilakukan pendampingan psikolog oleh UPTD, artinya bahwa di dalam pemenuhan pun sudah terpenuhi. Yang selanjutnya, untuk ke depan, saya pikir ini menjadi PR kita. Untuk menjadi PR kita itu adalah bagaimana anak ini secara kontinu dilakukan pendampingan, baik pendampingan secara fisik maupun psikis. Setelah kami dapati, Pak Kasat menginformasikan bahwa memang dalam tanda kutip alat vital anak ini mengalami kerusakan, bahkan ada hal-hal yang memang perlu dilakukan penanganan secara medis. Tentu kami KPAI beserta dengan stakeholder yang terkait, kami juga akan melakukan upaya pemulihan kondisi kesehatan supaya anak ini alat kelaminnya tidak berdampak pada penyakit yang membahayakan buat anak. Kini, kedua tersangka mendekam di rumah tahanan Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan hukum lebih lanjut, sedangkan korban saat ini sudah mendapatkan penanganan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia maupun dari Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut.